Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nova di video pembelajaran IPA. Kali ini Ibu akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Tapi sebelum ke sistem pencernaan makanan, kita belajar dulu yuk tentang nutrisi atau makanan ini. Kita sering mendengar istilah nutrisi ya. Apa sih nutrisi? Menurut Wikipedia, nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. Membahas nutrisi berarti kita membahas tentang makanan. Makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh, manusia dapat mati karena tidak punya energi untuk bertahan hidup. Begitu penting peran makanan. Oleh karena itu, kita harus tahu apa saja jenis makanan dan kandungan gizi di dalamnya, serta bagaimana makanan-makanan tersebut dicerna di dalam tubuh, serta apa saja makanan yang baik untuk tubuh kita. Pada masa-masa pertumbuhanmu, kamu membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan. Banyak orang yang lebih mementingkan rasa suatu makanan daripada nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Tahukah kamu bahwa nutrisi pada makanan berperan dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh? Oleh karena itu, memilih makanan dengan kandungan nutrisi yang tepat sangat penting untuk kamu ketahui. Dalam hal kebutuhan energi, tentunya tubuhmu membutuhkan energi untuk setiap kegiatan seperti belajar, berjalan ke sekolah, dan membaca buku. Tubuhmu juga menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh normal sekitar 37 derajat Celcius. Energi ini berasal dari makanan yang kamu makan. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitas menggunakan satuan kalori. Sama halnya pada tubuh, jumlah energi yang tersedia dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Satu satuan kalori menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori, sama dengan 4200 Joule. Cara yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kalori yang terkandung dalam setiap gram makanan adalah dengan menggunakan kalorimeter. Berdasarkan proses perhitungan dengan menggunakan kalorimeter, maka rata yang diambil untuk menyatakan kalori yang dihasilkan 1 gram karbohidrat adalah 4,1 kilokalor. 1 gram protein menghasilkan 4,1 kilokalor juga, dan 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kilokalor. Setiap orang membutuhkan jumlah energi yang berbeda-beda untuk mendukung aktivitas metabolisme tubuhnya selama sehari. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, serta aktivitas yang dilakukan. Berikut adalah jumlah kalori yang dibutuhkan dalam beberapa aktivitas. Berdasarkan tabel tersebut, kalau kita perhatikan kalori yang dibutuhkan saat beraktivitas berat lebih banyak, sehingga pembakaran energi dari makanan yang kita makan juga lebih cepat dibandingkan jika kita hanya duduk dan beristirahat. Keseimbangan energi dapat terjadi ketika kalori yang masuk dalam tubuh melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Dalam kondisi ini, berat badan kita akan cenderung tetap. Jika kalori yang masuk dalam tubuh melebihi kalori yang dikeluarkan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif. Artinya, jaringan tubuh kita akan menyimpan kelebihan nutrisi tersebut. Kenaikan berat badan dapat terjadi jika sekitar 3.500 kilokalor disimpan dalam bentuk lemak pada jaringan tubuh. Sebaliknya, jika kalori yang dikeluarkan tubuh melalui aktivitas lebih besar dibandingkan dengan kalori yang masuk ke dalam tubuh, maka akan terjadi keseimbangan energi negatif. Artinya, tubuh kita akan melakukan pembakaran simpanan nutrisi yang tersimpan dalam tubuh untuk memenuhi kalori yang dibutuhkan tubuh. Hal ini dapat menurunkan berat badan. Oleh karena itu, untuk menjaga berat badan tetap seimbang, kita harus menjaga agar kalori yang masuk dalam tubuh sama dengan kalori yang dikeluarkan. Hayo kita belajar menghitung kebutuhan diet harianmu. Pada prinsipnya, dalam keadaan normal, tubuh menggunakan sekitar 30 kilokalor setiap hari untuk setiap 1 kilogram berat tubuh. Kamu harus mengkonsumsi sekitar 3.500 kilokalor untuk menyimpan 500 gram atau setengah kilogram lemak. Contohnya, berat badanmu 35 kilogram. Untuk menjaga berat badanmu tetap,
kamu membutuhkan kalori sebesar 35 kg dikali 30 kilokalor per hari atau 1.050 kilokalor setiap hari. Jika kamu ingin menurunkan 1 kg berat badan atau setara dengan 7.000 kilokalor selama 7 hari, maka kamu harus mengurangi kalori yang masuk dalam tubuhmu sekitar 7.000 kilokalor dibagi 7 hari, setara dengan 1.000 kilokalor setiap hari. Nah, cobalah hitung berapa kalori yang kamu butuhkan setiap hari untuk menjaga agar berat badanmu tetap. Kamu bisa menghitung bagaimana kamu meningkatkan berat badan atau menurunkan berat badan selama 1 minggu 1 kg. Berikut adalah tabel total asupan kalori yang direkomendasikan dalam sehari agar tubuh tetap sehat. Sebenarnya, makanan yang kamu konsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Air adalah nutrisi yang penting bagi tubuh. Karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin merupakan nutrisi organik yang mengandung karbon. Sebaliknya, nutrisi anorganik seperti air dan mineral tidak mengandung karbon. Makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein perlu dicerna atau dipecah dahulu oleh tubuh. Sedangkan air, vitamin, dan mineral dapat diserap langsung oleh sel-sel tubuh. Karbohidrat. Setiap molekul karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Terdapat 3 jenis karbohidrat yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana yang terdapat pada buah-buahan, madu, susu, dan lain sebagainya. Pati dan serat disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam umbi-umbian dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Serat seperti selulosa ditemukan di dinding sel tumbuhan. Serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan makanan manusia sehingga dikeluarkan sebagai feses. Dengan demikian, serat bukan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Konsumsi karbohidrat terlalu berlebihan dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Diabetes disebut sebagai the silent epidemic. Karena menurut WHO, hampir 6% dari populasi orang dewasa di dunia mengidap penyakit diabetes. Penyebab utamanya adalah gaya hidup. Olahraga teratur dan pengaturan pola makan dapat mengurangi atau menunda timbulnya diabetes lebih dari 50%. Kadar gula darah normal berkisar antara 60 sampai 100 mg per desiliter saat dalam kondisi tidak makan. Jika setelah makan, kadar maksimal kurang dari 140 mg per desiliter. Lemak atau lipid diperlukan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalor per gram, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, serta menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yaitu asam lemak dan gliserol. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang dimakan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Berdasarkan struktur kimianya, dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar. Minyak nabati serta lemak yang ditemukan dalam biji adalah lemak tak jenuh. Lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar, ditemukan pada daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Lemak jenuh yang berlebih dapat meningkatkan kolesterol darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Makanan yang mengandung lemak biasanya akan cenderung berminyak atau memiliki rasa yang gurih. Protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang atau sulfur. Protein yang kita makan dapat berasal dari hewan atau protein hewani dan dari tumbuhan atau protein nabati. Daging, ikan, telur, susu, dan keju adalah contoh protein hewani. Nabati banyak terdapat pada kacang-kacangan. Vitamin. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun harus ada, karena vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin B dan C adalah vitamin yang larut dalam air. Vitamin A, D, E, dan K adalah vitamin yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam lemak.
Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari karena di dalam tubuh ada provitamin D. Berikut adalah tabel jenis vitamin, sumber, dan manfaatnya. Kalau mulutmu sariawan, bisa jadi kamu kekurangan vitamin C. Mineral. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan serta pemeliharaan tulang. Beberapa mineral dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah yang sangat sedikit, sebagian yang lain cukup banyak. Berbagai mineral yang dibutuhkan tubuh, manfaatnya serta sumbernya dapat kalian cermati pada tabel berikut ini. Air. Air penting bagi tubuh untuk menjaga kelangsungan hidup. Karena sel-sel tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Di samping itu, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita tidak dapat digunakan oleh sel-sel tubuh bila tidak terlarut dalam air. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan pembantu proses pencernaan makanan. Juga sebagai pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernapas, berkeringat, buang air besar maupun air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas per hari. Namun, minum air bukan satu-satunya cara untuk memasok sel-sel dengan air. Karena tanpa kita sadari, makanan yang kita makan mengandung banyak air. Contohnya, apel mengandung 80% air, daging mengandung 60% air. Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang 6 jenis nutrisi atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Pada prinsipnya, satu jenis makanan yang kita konsumsi dapat mengandung lebih dari satu jenis zat gizi. Misalnya, pada susu terkandung protein, lemak, serta juga mineral berupa kalsium. Nantikan video Ibu selanjutnya di mana Ibu akan mempraktekkan uji makanan berupa karbohidrat, lemak, dan protein dengan cara yang sederhana. Sampai jumpa di video mendatang. Selalu sehat dan tetap semangat belajar.